Tapi ikhtiar kita ini Pak sudah berusaha maksimal. Iya, saya malah jadi tanya, ukurannya maksimal apa? Lah kan begitu. Orang merasa sudah maksimal, tapi ukurannya apa? Dia nggak ngerti. Pokoknya sudah usahakan. Jangan-jangan itu masih sangat minimal. Ya, bayi nangis itu minimal, ya kan? Itu ibunya di dapur Mbak bilang sebentar ya Dek, Mama lagi nyuci piring. Itu bayi mikir, ya Allah ngelai kok yang ini sebentar itu. Akhirnya dia nangis agak kenyang. Bentar ini sebentar lagi. Ini malah ada tambahan baju. Bentar ya Dek. Bayi mikir mau berpiring. Ya Allah, rampungnya kapan? Maka bayi nangisnya kenceng apa? Langsung semua pekerjaan tinggal ibunya lari ngejar anaknya apa? Pagi hari ini tema kita indah sekali, ikhtiar, doa dan tawakal. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan cerita lebih dahulu. Ada dialog seorang santri dengan kiainya. Santrinya berkata begini, Pak Yai, mari kita bekerja keras agar kita bisa mendapatkan dan menguasai dunia sebanyak-banyaknya. Pak Yainya tanya, maksudnya gimana? Apa ini tidak cukup? Ya ini tapi ya cukup Pak Yai, tapi menurut saya kita harus bekerja keras agar mendapatkan lebih banyak lagi dan kita kelihatan sukses, pondok kita menjadi hebat dan seterusnya. Kata Pak Kiainya, ya kalau saya rezeki sudah ada yang ngatur Mas. Itu kata Pak Kiainya. Maksudnya gimana? Tak kandani ya Mas, kata Pak Yai. Ada orang mau makan makanan, makan buah, ambil dari keranjang, kemudian dia sudah pegang. Tinggal mau gigit, tiba-tiba tangannya kesenggol orang, sehingga kemudian buah itu jatuh. Gelundung, digolei, ketemu, baru mau diambil, ternyata cah cilik melayu ditendang. Semakin jauh, akhirnya orang itu mengejar, begitu mau diambil malah digelindes motor. Maksudnya Pak ya Pak, ya rezeki itu ngono Mas, meskipun sudah di tangan, garek ngemplok, nah kalau bukan haknya ya lepas Mas. Tapi ya enggak Pak ya, kalau itu megangnya kuat ya orang. Maksudnya kita kalau mau kerja keras mempertahankan itu bisa, itu kan karena lenyekeli kurang kenceng sehingga lepas. Ya karepmu. Tapi menurut saya kurang keras pegangannya baik. Ya kalau menurut saya memang raja tai. Enggak. Akhirnya santrinya tetap bertahan dengan pendapatnya. Pak Yai tetap berpendapat begitu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Kata santrinya kalau nggak kita cari dengan semangat ya nggak dapat. Akhirnya santrinya lulus. Singkat cerita kerja keras. Ingin membuktikan omongannya bahwa kerja keras akan membuat dia kaya raya dan kemudian rezekinya akan berlimpah. Dan ternyata betul, ya sukses meraih apa yang dia ucapkan dan lalu kemudian di puncak suksesnya dia datang ke rumah kiainya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Wih, gagamen, iya Pak Yai, ini hasil kerja keras saya. Wah, mobilmu apa? Enggak Pak, ini hasil kerja keras saya itu. Di rumah masih banyak Pak Yai. Ya, ini hanya salah satu. Rumah saya alhamdulillah sudah banyak, saya sudah investasi di mana-mana. Ini saya kesini silaturahim ke Pak Yai. Kata kiainya, lagu Rene ngomong tok pamer-pamer ngopo ya. Ya enggak Pak Yai, saya pertama ingin membuktikan bahwa ucapan saya benar. Terus yang kedua, karena saya santri tetap ingin menghormati Pak Yai. Maksudmu apa? Ya saya ingin infak, ini ada cek saya berikan Pak Yai dan ini mobil sengaja saya bawa ke sini, nanti kunci saya tinggal untuk Pak Yai. Lalu kemudian Pak Yainya bilang, yo kandani yo Mas, kandani bener aku Mas. Rezeki wis ana sing ngatur Mas. Nak waya teko aku nang kene yo moro dhewe Mas rezeki. Santrinya kaget, wah iya kalah meneh aku ya. Ya. Bapak Ibu sekalian,
Kalau kemudian Allah takdirkan seseorang itu, maaf dalam tanda petik, sudah pada level kiai, tidak usah bergaya kayak santri, sering jatuh martabatnya hanya gara-gara mengejar itu. Tetapi kalau kita memang maaf pada level santri, rasa gaya kiai, melarat yakin banget, nggak akan punya apa-apa. Ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, karena kita pada umumnya masih pada level santri, bukan pada makam kiai yang kemudian sudah bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti ala santri, yaitu ya dengan ikhtiar yang kuat disertai doa dan puncaknya baru tawakal. Ya. Sebab tapi juga sebaliknya, kalau orang sudah dimakamkan oleh Allah menjadi seorang kiai, kemudian bergaya santri, martabatnya jatuh. Kiai ngoyak harta, kiai ngoyak begitu, sehingga kemudian dia bisa terlibat dalam pilkada. Ya, kira-kira begitu. Ya, mohon maaf ini sudah selesai sehingga rada nyaman ngomong begitu. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita itu kan kemarin uniknya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dari sini. Bagaimana kemudian kita punya kewajiban mengikhtiarkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya, banyak ayat dalil yang kemudian memerintahkan kita untuk seperti itu. Tapi ikhtiar kita ini Pak sudah berusaha maksimal. Ya, saya malah jadi tanya, ukurannya maksimal apa? Lah kan begitu. Orang merasa sudah maksimal, tapi ukurannya apa? Dia nggak ngerti. Pokoknya sudah usahakan. Jangan-jangan itu masih sangat minimal. Ya, bayi nangis itu minimal, ya kan? Itu ibunya di dapur Mbak bilang, sebentar ya Dek, Mama lagi nyuci piring. Itu bayi mikir, ya Allah ngelai kok yang ini sebentar itu. Akhirnya dia nangis agak kenyang, bentar ini sebentar lagi, ini malah ada tambahan baju, bentar ya Dek. Bayi mikir mau berpiring, ya Allah, rampungnya kapan? Maka bayi nangisnya kenceng, langsung semua pekerjaan tinggal ibunya lari ngejar anaknya apa? Ya, sangat bisa jadi rezeki itu bukan tidak ada. Bukan kemudian tidak bisa kita raih, tapi karena kurang kerasnya kita mengejar itu sehingga diambil oleh orang lain, kemudian tidak kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang sering merasakan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, orang pada level yang sama, mangkate podo, mohon maaf sekedar contoh, sama-sama lulus dari STAN, sama-sama tahunnya sama, jurusannya sama, penempatannya bareng, tapi kemudian ada yang melonjak luar biasa, ada yang melesat, ada yang meleset Bapak Ibu. Iya, kenapa? Ya salah satunya soal kemampuan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Hanya kadang-kadang kan kita ada yang merasa, wah potensi saya hanya sampai di sini, atau tantangannya terlalu berat Pak. Loh, kadang-kadang hidup kita ngomongnya tantangannya abot Pak. Lah apa sih? Embuh gitu ya. Dia sendiri nggak ngerti tantangannya Bapak Ibu. Saya sering membuat perumpamaan sederhana Pak. Kijang itu Bapak Ibu larinya lebih kencang daripada harimau. Diteliti berkali-kali, harimau kalah cepat dengan kijang. Jadi seandainya ditutup tabir, kemudian sini harimau, sini kijang, dilepas, balapan lari, itu menang kijang Pak. Ibaratnya kijang itu 100 km per jam, harimau 90 km per jam. Iya, meskipun jaguar, tetap kalah dengan kijang lama. Asal kemudian, iya ini tertutup Pak. Tetapi uniknya kijang itu dikejar harimau selalu tertangkap, lebih sering tertangkap. Kijang dikejar harimau tertangkap, padahal larinya aslinya cepat kijang. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Karena ternyata kijang itu ketika dia lari sendiri maksimal, tapi ketika dikejar harimau lari dengan penuh ketakutan. Iya. Sehingga bahkan sering dia nengok spion Pak, iya begitu, iya akhirnya nggak bisa maksimal. Loh Bapak Ibu naik motor terlalu sering lihat spion, rawani banter Pak, makanya spion itu kecil Pak. Iya, coba spionnya gede-gede, rawani melayu belas Pak. Iya, maka
Bapak Ibu, yang membuat Kijang tertangkap itu karena kadang-kadang dia nggak memaksimalkan potensinya karena lebih dengan diiringi rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita itu bekerja dalam kondisi seperti itu. Iya, ketakutan itu maaf dalam tanda petik pressure yang kadang-kadang kemudian kita hadapi. Iya. Apalagi kemudian orang Indonesia rata-rata pada umumnya, nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, lebih sering mendapat punishment daripada rewardnya. Tekan gunung guyu ya. Iya, Pak. Iya. Itu terbuka, Pak. Anak sekolah, bahkan anak-anak Indonesia itu lebih sering mendapatkan hukuman daripada pujian, Pak. Itu sejak sekolah loh, Pak. Sejak dari rumah loh. Iya. Mohon maaf, anaknya bangga loh, malah nggak dipuji. Mama nilaiku 100. Masa? Ngono iki. Ora jengkel ke anake gitu. Karena dia membantu aku biar namanya perjuangan, ini sosok 100 ya begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kemudian ya anak pulang tepat waktu itu jarang dipuji, Pak. Ya, jarang mamanya mengatakan anak mama hebat pulang tepat waktu bikin mama tenang. Enggak, tapi telat tuh langsung Bapak Ibu interogasi, Pak. Ya kan? Kenapa telat? Ya, nadanya sudah tinggi, Pak ya. Anaknya jawabnya jujur. Mampir ke rumah teman, sudah dibilangi jangan mampir, loh takon dijawab nesui gitu kan. Ya anaknya mikir loh, tak jawab apa anaknya, kowe takon tak jawab jujur kok malah marahin, Pak. Maka besok terlambat lagi jawabannya mesti ngawur, Pak. Terlambat kenapa lagi main ke rumah teman nesu menah itu ya. Besok dari mana terlambat lagi ada pelajaran tambahan Nokma. Oh ya wis. Ya selamat ngapusi, Pak. Ya ngapusi di Indonesia itu selamat Bapak Ibu ya. Ya dan itu kemudian menjadi mental kita Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pujian ya kita kadang-kadang sering begitu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, orang yang semakin ditekan kalau kemudian kemampuan dirinya kuat itu bisa melahirkan potensi yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya maaf ya milih contoh-contoh hewan-hewan Pak supaya agak nyaman. Ya, nggak pakai orang masalah. Kalau orang itu nanti nyinggung Bapak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Kijang tidak bisa memaksimal potensinya karena dalam tekanan. Tapi tekanan tidak selalu membuat orang itu harus kemudian mengalah. Terbukti dengan kisah seekor kuda yang terperosok dalam sumur tua. Di hutan itu ada sumur tua, ada kuda lari-lari, kemudian jatuh, masuk terperosok. Sehingga teriak-teriak, Pak. Akhirnya orang mendengar ada teriakan kuda, pada datang, Pak. Kemudian lihat, tengok di sumur tua itu, oh ini gimana ya cara menyelamatkan kuda ini. Ada yang ngusul, kita cari tali, kita bikin lubang di ujungnya, kemudian kita agak besarkan, nanti kita pelan-pelan masukkan ke kepalanya, kita tarik. Sebelahnya bilang, wih mata ini toh bos. Iya, mungkin buat tuh kita nulungin ini tekan dhuwur mati toh, tekak ya. Iya, 10 meter tetap rakuat toh mati toh dia. Lah terus piye? Ya ada yang turun, nanti dimasukkan ke kaki kita tarik. Lah gue sing mati aku bos. Dipancal jaran yang jero sumur, remuk aku. Nah terus gimana nyelamatkannya? Iya. Gini aja lah daripada pusing, kita ya nggak ada kepentingan apa-apa dengan dia, bikin nggak rame, kita uruk aja. Iya, kok tegelmen? Oh harus tega, orang nggak raja tega berat ya. Tega kita bunuh aja sekalian, biar nggak bikin berisik. Maka kemudian, lah terus gimana? Mari kita cari ember, cari pasir. Ya, kemudian semua ambil ember, cari pasir. Langsung dituangkan ke dalam sumur itu untuk menguruk kuda itu biar nggak teriak-teriak, biar selesai. Tetapi yang terjadi di luar dugaan, karena setiap pasir yang jatuh ke punggung kuda itu, ia kipas-kipaskan, sakit memang. Kemudian ada yang jatuh di kepalanya, ia kipas-kipaskan. Akhirnya semua pasir yang menimpa tubuhnya, yang menimpa kepalanya, yang menimpa punggungnya, ia kipas-kipaskan sehingga jatuh tuh di bawahnya. Kemudian ia angkat kakinya
Terus demikian rupa, semula pasir yang direncanakan untuk menguruknya malah menjadi tangga bagi dia untuk naik ke atas. Pelajaran pentingnya, jangan jegur sumur. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita kan memang berada di sumur itu. Ya. Mau tidak mau dengan sadar, Pak. Kadang kita daftar kok gitu. Ya kan? Maka kemudian setiap beban yang sampai ke pundak kita itu jangan sampai membuat kita mati, tapi kemudian menjadi tangga untuk menuju kita sukses. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mendengar kata Oktober, November, Desember itu bukan mematikan kita, tapi kemudian menjadi tangga untuk ke puncak sehingga kemudian tadi yang disebut jarang muncul itu bisa kita raih. Sehingga kemudian Bapak Ibu tidak selalu beban itu membuat kita menderita. Memang kadang-kadang berat, ya. Itu di semua aspek, Pak. Iya, ada orang bilang lupa jenengan ngomong tok enak orang ngelakoni. Saya juga ngelakoni, Pak. Cuma problemnya kan berbeda. Ya. Loh, kawan saya itu sampai berkata begini, ya Allah, menjadi ke negeri jadi dosen, tak pikir saya tua, saya penak, malah saya rekoso katanya. Lah terus maksudmu? Saya tanya gitu. Dosen enak ambien. Lo ngerti enak ambien kok urip saiki gitu. Jangan begitu. Iya. Oh iya Pak, orang ngomong enak ambien. Lo kalau enak ambien ngapain? Hidup sekarang, mati kan beres Pak. Iya, serasa mikir warna-warna, ora doyak target lho nun saya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ya di kampus itu kalau sudah mulai bulan Desember mikir BKD penilaian kinerja dosen itu mulai rame luar biasa Bapak. Iya, tapi itulah hidup. Yang mau tidak mau kemudian beban itu tidak menjadi sesuatu yang membunuh kita, tapi bisa membuat kita bangkit. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, non sewu. Ya alhamdulillahnya kita itu punya kawan sekarang dosen-dosen semakin bagus. Itu kalau ujian tertutup Bapak Ibu, ujian doktor misalnya tertutup itu menjadi ladang pembantaian yang luar biasa. Dosen sudah bahayanya luar biasa, tapi begitu itu diajar, dihabisi sedemikian rupa. Itu kalau enggak ya tenggerges meriang semutung Bapak Ibu. Tapi begitu ujian terbuka, sekarang ini Pak luar biasa. Ada seorang profesor ditanya, Prof, kemarin jenengan menguji dia, habis-habisan dia sampai nangis sampai diare. Lah ini kok ujian promosi terbuka kok santainya luar biasa pertanyaannya. Ini Pak, kadang-kadang yang tidak dimiliki orang kecuali dengan nurani yang luar biasa. Jawabannya mantap Pak. Kemarin ujian tertutup tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan dia. Hari ini ujian terbuka, di belakang dia ada istrinya, ada anaknya, ada koleganya yang dia undang dengan penuh kebanggaan. Saya tidak ingin mempermalukan dia. Maka pertanyaan saya yang yakin dia bisa menjawab sehingga keluarganya bangga melihat suaminya hebat, anak-anaknya bangga melihat bapaknya bisa jawab dengan bagus, koleganya menghormati karena ternyata dia jawabannya luar biasa. Iya. Membantainya sudah kemarin, biarkan sekarang dia bahagia. Iya, itu kan karena pakai nurani Pak. Kalau enggak tetap dihajar Pak. Nah sebelumnya begitu Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Itu ketika menjelang ujian terbuka itu kawan-kawan sampai meriang Pak. Iya, karena sudah membayangkan nanti dihabisi, nanti pokoknya begitu sampai ada yang nekat baca sumun bukmun. Ya kan begitu ya. Ujian mau coba dengan sumun bukmun. Loh berarti dosenmu mau anggap kiri uras pokoknya semun bukmun wae lah. Ya begitu. Lah daripada tak wacake Rabbi shrahli sadri dikafir on kan raina meneh. Nah begitu Bapak Ibu yang dirahmati sampai sebegitunya Bapak Ibu. Nah tapi lagi-lagi itu proses yang kemudian kita lalui dengan ikhtiar yang mesti kita lakukan. Nyatanya Bapak Ibu ternyata kuda bisa selamat dari timbunan yang padahal disiapkan untuk membunuhnya, tapi kemudian dia sanggup menggunakannya untuk menuju suksesnya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan potensi yang dia miliki. Oh, tapi Pak, sekarang ini saingannya, tantangannya luar biasa. Jadi memang hidup itu ya paling enak dengan tantangan, Pak.
Balapan karung tunggal, ra enak Pak yakin Pak. Nganggo karung dhewean menang terus sing bahagiamu di mana? Pemenang yang pojok bengak-bengok, winner, cah loro cah kae. Kan begitu. Wong ora ono mungsuhe kok winner iki ngopo ya? Ya, tapi kalau jatuh bangkit lagi ramenya luar biasa, indah Pak. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan sebagai pemenang. Dan maaf Bapak Ibu, kita itu kan sesungguhnya dalam sisi ikhtiar, menurut sejarah kita kan ahli pejuang sejati Bapak Ibu. Wong kita itu menjadi seperti ini kan maaf ya, setelah berjibaku, bertarung dengan maaf jutaan sel sperma. Dan lahirnya kita. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Begitu lahir, maaf, fasilitas hidup satu-satunya dihapus. Iya, kadang-kadang kita sering berkomentar kita minim fasilitas. Loh, kita itu lahir itu fasilitas satu-satunya tali pusar, plasenta, jalur makanan kita dipotong Bu. Bayi stres, enggak, tenang. Bayi germesem tok, rak popo. Mbok ketok siji, intuk loro. Ya kan begitu ya. Dipotong tali pusarnya, dapat dangak, dapat air susu ibu kanan kiri. Ya kan maka disebut ASI karena manggilnya ibu, air susu ibu disingkat ASI. Kalau manggilnya mama ya Asma, air susu mama. Iya, kalau manggilnya Umi ya Asmi kan. Nah, begitu loh Bapak yang dirahmati Allah. Loh kalau bunda ya Asbun. Ya, asal air susu bunda. Kalau emak ya Asem kan gitu kan. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi karena kita bersepakat air susu ibu ya ASI. Iya, bayi tenang. Bahkan ada teori, ini sekitar tambahan, ada teori inisiasi bayi kan. Itu luar biasa kok. Bayi itu begitu dipotong tali pusarnya, kemudian dimandikan oleh bu bidan, ya kan, ditidurkan di dada ibunya. Dalam keadaan merem itu bisa, Bu. Dia bisa mencari rezekinya. Merem loh Pak. Iya, ngerti yo. Ini lagi kira, luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Dan dapat air susu ibu yang kemudian Bapak Ibu kalau mau teliti kandungan air susu ibu itu kan dasarnya luar biasa, sehingga kemudian dia mendapatkan haknya dengan baik. Ya, begitu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia bahagia, tiba-tiba kemudian dia disapai, dihentikan, dia juga nggak terlalu risau, karena kemudian dapat ganti yang lebih banyak lagi. Terus bayi kan begitu, belajar berdiri, bangkit, ya jatuh, duduk lagi, berdiri lagi. Ibunya kok juga, ayo bangun dek, enggak pernah. Kemudian jatuh lagi, enggak. Dan bayi ketika, ayo bangun dek, bangun, orang protes kok. Kowe ngomong tok, ini pedes kok ngene. Enggak begitu kan? Iya. Bayi itu ya kan latihan. Loh kalau kita dulu putus asa, berangkang selamanya loh Pak. Iya, kalau ibu kita dulu enggak memotivasi kita akan menjadi merangkak selamanya. Tapi ibu kita, bapak kita, ya orang-orang di sekitar kita itu memotivasi kita luar biasa. Bangkit, berdiri lagi, jatuh, dan akhirnya berjalan. Dan ketika kemudian kita dulu berjalan, Bapak Ibu, ya Allah, baru satu langkah gemeter loh Pak. Ibu kita tidak menolong malah mundur, gitu ya kan? Mundur meneh. Bayu rana su rasa ngece gitu. Ini diredek kan, ya, lu itu gemeter loh Bapak. Tapi kemudian ya, maka kemudian tidak buru-buru harus dengan minta pertolongan sepanjang kita masih yakin menjalaninya. Bayi itu yakin maju-maju jalan. Kalau dulu langsung ditolong, dia juga nggak akan bisa berjalan. Ya, begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sering merasa wah, terlalu berat, tantangannya luar biasa. Padahal kalau kemudian kita mau menjalaninya, insya Allah bisa mengikhtiarkan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia kita berat Pak sekarang ini, apalagi mohon maaf ya pengumuman pemerintah akan begini, semakin berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak dulu itu ya setiap berbunyi kenaikan selalu bermakna berat. Tapi begitu berjalan juga bisa. Dan ternyata berjalan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Di awal Januari kita membayangkan target sekian, itu blenger dewi loh Pak. Ya Allah. Ngarang petenanan loh gitu ya. Tapi ketika kita jalankan dengan baik, insya Allah sampai. Kenapa? Karena yang nyusun, ya seperti imam sholat loh Pak. Begitu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu nggak usah mak teratap. Ya Allah, Yasin nih. Ranggenah tenan. Oh ya.
Yakinlah imam itu apal Yasin, Pak. Nggak usah mikir, ki jujur apal tekan jigi ya. Enggak, nikmati aja. Ekstrimnya pasti nanti rukuk, Pak. Ya kan? Pasti nanti rukuk, rakaat kedua pasti ganti surat, Pak. Tenang saja. Iya, kalau mau disebut ekstrimnya, nanti Desember selesai, Pak. Nanti Januari akan ada berikutnya. Selesai, Pak. Nggak usah kemudian kita risau dengan yang kemudian. Yang penting kita mengikhtiarkan. Iya. Kecuali makmum menekat, dok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ganti bos. Berat. Imamnya takon, lah terus ganti opo? Ya rame meneh. Ya. Kan tidak mungkin wong imamnya tetap baca Yasin, kecuali makmum nekat. Bos mundur wae lah, monggo anu gitu. Bos rasa makmum nang gini, lain lagi kan. Tapi karena kita tetap makmum ya diikuti bismillah, nanti rukuk, nanti sujud, nanti salam. Selesai, Bapak Ibu. Oh, tapi sekarang rumit, Pak. Kita itu sering lupa, Bapak Ibu. Makanya saya ingin cerita, ada seorang ibu-ibu, mohon maaf, minta-minta di depan masjid. Nah, dari itu syekhnya, sang imam itu selesai sholat melihat kok ada orang ngemis ya. Biasanya masjid ini nggak ada orang minta-minta, tapi dia nggak peduli karena ada urusan pergi. Tapi kemudian hari berikutnya dia lihat lagi ada lagi pengemisnya dan orangnya sama. Dia langsung diperhatikan terus, kok aku kenal ya, tapi kok nggak mungkin ya. Kenal tapi nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin ngemis. Akhirnya dia mungkin ada yang mirip lah. Tapi hari berikutnya dia lihat, loh kok ono meneh, wong kuwi meneh. Akhirnya didekati, maaf Bu, non sewu, dengan ibunya si Fulan ya. Loh Ustadz kok tahu? Iya, saya pernah ke rumah panjenengan dan ketemu putaran panjenengan. Ibu kenapa harus ngemis? Saya nggak punya apa-apa Ustadz. Loh ibu kan orang kaya, dulu. Loh, tapi kan anaknya sukses. Lah yang sukses anak saya nggak diberi apa-apa. Mosok, loh Ustaz kita kon tak jawab ngeyel gitu. Loh enggak, saya kenal putranya panjenengan. Putranya panjenengan itu anak soleh. Mosok nggak pernah ngirimi apa-apa? Enggak pernah. Duit nggak pernah ngirimi. Lah terus nggak pernah ngirimi apa-apa? Pernah Ustaz. Bahkan tiap bulan ngirimi saya tapi bukan uang. Tapi apa? Hiasan dinding. Mosok. Ya tak percaya Ustaz ke rumah saya aja. Wong itu kertas jadi hiasan dinding memang bagus, tapi kan percuma. Makanya Ustadznya, Bu saya ke rumah panjenengan boleh, silakan aja. Begitu sampai rumah ibu itu betapa kagetnya karena ternyata yang disebut hiasan dinding itu uang dolar, Pak. Ya Allah Bu ini uang, kenapa panjenengan ngemis? Loh kok nggak ada gambarnya Soekarno-Hatta? Iya loh ini uang dolar, ibu ambil 4 lembar saja yang 100-an itu, ibu pakai untuk 1 bulan insya Allah cukup. Bu, ya Allah, dia ibunya meneng nangis. Selama ini curiga kepada anaknya kok tidak ngerti ngirimi uang. Ternyata saya itu kaya raya, tapi nggak ngerti kalau itu duit. Lalu Pak Kiai itu ceramahnya dilanjutkan, cerita Bapak Ibu, cerita itu tadi adalah fiktif. Nah, ya, mohon maaf, saya mendengarkan pertama kali juga jengkel ya. Karena saat rumah kita nanan, ya saya itu cerita fiktif. Ketika orang pada ketawa sambil jengkel, ustadznya melanjutkan. Ya, dalam realitasnya kita lebih parah daripada ibu pengemis itu. Maksudnya apa Ustadz? Iya, kita itu punya pedoman Al-Quran yang memberikan spirit dan motivasi hidup yang luar biasa, tapi hanya kita jadikan hiasan dinding. Ada masalah keluhanmu luar biasa, padahal ayat yang kamu pasang di ruang dinding ruangmu itu fa inna ma'al usri yusra. Sebelah di sini inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi hanya menjadi hiasan dinding, tidak menjadi motivasi kerja kita. Padahal coba perhatikan Bapak Ibu, maka inna sesungguhnya ma'a bersama, bukan setelah, bersama al-usr kesulitan menggunakan alif lam ma'rifat artinya terbatas, sedikit kesulitan, yusron makna akhirah tak terbatas. Ya, sehingga mohon maaf saya kemarin nulis tulisan ringan aja hanya kuat sederhana.
Satu gembok, tiga kunci. Satu masalah, tiga solusi. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah beli gembok tanpa kunci? Tidak mungkin. Gembok selalu menyediakan kuncinya dan mesti minimal 2 atau 3 kuncinya itu. Ya, 3 Pak. Satu masalah pasti ada solusi. Nggak mungkin kita beli gembok tanpa kunci, cah meriang. Gitu. Iya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah selalu dan bersama Pak. Nggak ada orang beli gembok sendiri, kunci sendiri Pak. Gembok itu kunci itu bersama gemboknya. Gembok itu selalu bersamaan dengan kuncinya. Iya, biar bisa nutup pasti bisa dibuka. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah masuk angin Pak? Pernah ya kira-kira? Jangan sama sekali nggak pernah, nanti malah jadi Fir'aun. Aku nggak tahu loro blas ya. Meriang, berges, ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika badan terasa nggak enak? Ya, mungkin yang pasti keroan. Oke. Ya, kita orang lama keroan Pak. Ya, bahasa Jawanya wong diso. Keroan. Ada apa yang lain lagi Bu? Minum tolak angin, orang pintar itu. Orang pintar minum tolak angin. Ada yang lagi? Jalan-jalan. Luar biasa Pak, meriang dan mari melaku-melaku. Iya Pak. Ada yang cukup minum air hangat, ada yang cukup istirahat. Tapi semuanya, maaf, penyakitnya dalam tanda petik sama, masuk angin. Tapi jalan keluarnya warna-warna dan sembuh semua Pak. Iya. Makanya Bapak Ibu dulu ketika COVID, orang kalau agak tenang, nggak pusing, ingat ayat ini tenang, pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin Tuhan menciptakan masalah tidak memberikan solusinya. Pasti ada solusinya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak mikir solusi karena fokus kepada masalah, Pak. Ya mumet iki piye. Ya hanya begitu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Orang kalau sudah kemudian fokus pada masalah, kadang-kadang kehilangan akal sehatnya, Pak. Iya, was angel, lenopo ngeri, lagu iso berat, ya ngono tau ya, berat ngeri angel ruwet wes ngono ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada jalan keluarnya dan tidak mungkin tidak. Maka mengikhtiarkan itu, kemudian kita hafal manjada wajada yang sungguh-sungguh akan berhasil, ya akan. Mansaru ala darbi wasola, orang yang berjalan on the track pasti akan sampai kepada tujuannya. Mansobaro dofiro, yang kemudian kuat pasti akan berhasil. Itu apal Bapak Ibu, ada pada kita, hanya kemudian kita implementasikan. Tetapi ketika kita mengikhtiarkan segala hal yang kemudian kita harus melakukannya, tetap jangan lupa dengan diiringi doa. Inilah akhlak. Ya, akhlak kita kepada Allah dengan doa. Ada orang bilang, dongo ora penting Pak, asal genah yuk beres. Nanti dulu Pak. Saya berikan contoh. Orang bilang, jalan itu kalau hati-hati ya selamat. Lalu kemudian kurang hati-hatinya apa? Penjual martabak ngalian yang jualan di pinggir jalan. Sudah tidak di trotoar, sudah di teras rumahnya. Salahin yang di Pak, lah kok ono truk moro Pak, datang tanpa undangan, itu yang kemarin terjadi itu. Iya. Sebelumnya di pertigaan Tol Bawen, keluar exit Tol Bawen, itu ada orang naik motor, lampu merah berhenti, kurang hati-hati apa? Salahnya di mana? Ya kan? Tapi tiba-tiba ada truk nyelonong. Loh, kalau dia tahu bahwa hati-hati membuat tidak selamat, dia lampu merah tetap terjang, Pak. Dia sudah hati-hati, lampu merah berhenti, taat aturan, mandek, yo helm, yo truk bablas Bapak. Ya. Di Batang apa lebih unik lagi, ada truk masuk rumah, yang meninggal cuma satu, bapaknya. Padahal Bapak Ibu sekalian, selama ini kata anak-anaknya, bapaknya tidak pernah tidur di kamar itu. Bapaknya itu sejak ibunya nggak ada, selalu tidur di depan TV, di ruang keluarga, nonton TV sampai merem. Malam itu tidur di kamar depan, ada truk masuk. Lah yang nyuruh dia tidur di depan itu siapa dia? Wong selama ini nggak pernah tidur di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini salah satu kita memahami pentingnya doa, Pak. Ada ngeyel, serasa ndonga padha wae, Pak.
doa itu nggak penting, nggak ada manfaatnya. Kalau ada orang ngomong doa nggak penting, nggak ada manfaatnya, kita doakan, Pak. Loh, kalau saya begitu, saya itu mendoakan orang yang tidak percaya dengan doa. Mana di bos, mana yang Solo, mudah-mudahan Bismillah tak dongake kecelakaan. Langsung segenah kowe. Lho, kowe ora percaya donga santai wae to, Bos. Ya. Ya, kok kowe iso keweden iki ngopo? Berarti kowe percaya. Meh ngopo, Bos? Meh ketemu nasabah, meh lan opo? Menes tak dongake muga-muga gagal. Pasti dia enggak nyaman. Kenapa? Karena itu fitrah, Pak. Enggak bisa. Jadi kalau ada orang enggak percaya, dongake wae. Iya, iya. Ora ono sisa kubur, dongake pas bapaknya diusung, Bapak Ibu mari kita doakan mudah-mudahan jenazah ini nanti dihajar malaikat mungkar nakir sak remuk-remuke ya Allah ya. Iya. Ngono ki yakin keluarganya bengak-bengok, ojo ngono. Iya, padahal mereka nggak percaya ngomongnya Pak ya. Tapi itulah karena itu fitrah, maka Bapak Ibu saya nggak ingin membahas doa yang penting mari puncak ketaatan itu setelah mengikhtiarkan itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mukhul ibadah. Doa itu puncaknya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang tidak pernah beribadah pun dalam keadaan tertentu dia pasti berdoa. Kepepet-pepetnya minimal menyebut nama Tuhan. Sekoroso, mepet, mumet, bingung, lagi muni. Ya Allah. Atau minimal ya Tuhan, kenapa begini? Iya, karena itu fitrah, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditutupi. Maka, ya maaf, bisa ditutupi, tapi nggak bisa dia hilangkan dalam dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhtiar yang kemudian kita lakukan, puncaknya adalah munajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita, mengikhtiarkan. Ya, doa itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu dikabulkan dari lisan siapa, maka mari berdoa. Ya, siapapun kita berdoa, ya saling mendoakan. Ya, doa kita saling mendoakan itu indahnya luar biasa. Mana yang Mas, ini gini-gini, muga lancar, selamat, beres kabeh Mas. Ya, amin. Muga jenengan ya beres ya Pak. Saling mendoakan itu indahnya luar biasa. Karena kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Umar itu sering minta doa kepada anak kecil yang dia kemudian yakini ya, ini anak baik, mau kemudian minta didoakan. Ya, bukan kita nggak bisa berdoa sendiri, tapi saling mendoakan itu menjadi amat sangat penting kemudian kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada doa. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama doa itu sejalan dengan yang kita ikhtiarkan. Ya. Jangan berdoa yang aneh-aneh. Contoh doa aneh-aneh itu begini, Pak. Orang Rwanda menikah dengan orang Somalia. Suami istri sama-sama hitam. Lalu berdoa, ya Allah, putihkan anakku ya Allah. Itu maaf kalau bahasa saya, malaikat wae jengkel Pak. Kowe nak ndonga sing genah nambahi gawean kuthok wis ya. Ya, artinya Bapak Ibu kan jauh panggang dari api. Ndak usah berdoa ya Allah. Ya wong jelas-jelas baru kalau doanya ya Allah pada saatnya puncak saya ingin menjadi ini ya Allah, boleh Pak. Tapi kalau hari ini berdoa ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menggantikan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan ya Allah. Kan dongane kan krungu Sri Mulyani jengkel dhewe rasa ngono. Ya, kan begitu ya. Ya, doa yang kemudian yang dekat dengan yang kita lakukan. Ya Allah, kewajibanku sebagai hambamu melaksanakan amanah yang didebankan oleh kantor kepadaku sudah aku tunaikan ya Allah. Ya kan, berikan aku kekuatan. Mudah-mudahan itu baru nyambung Pak. Urung nyambut gawe ya Allah, aku yakin Engkau akan mengabulkan. Aku keset ya Allah. Tolong bantu aku ya Allah. Tidak bisa begitu Pak ya. Itu ora jelas kan gitu ya. Terlalu jauh dengan realitas yang kita mintakan. Ya, Bapak Ibu, dan kemudian yang kedua, doa itu jangan kemudian membandingkan dengan kawannya. Ya Allah, koncoku ngono tok dadi ya Allah. Aku setenanan ngene-ngene tok ya Allah. Jadi sing bener sing gitu ya Allah. Tidak perlu begitu. Lo kan ada orang yang doanya ngawur, ya Allah. Nikah bertahun-tahun, gak hamil-hamil ya Allah.
Lah itu belum nikah malah hamil, ya Allah. Nah, kan itu namanya membandingkan loh. Tidak perlu. Maksud saya dalam konteks kantor itu juga bisa begitu loh Pak. Ya Allah, kurangnya aku apa ya Allah? Loh kan kadang gitu. Ya, aku sholat sudah, puasa Senin Kamis sudah, tahajud sudah, dekat dengan pimpinan sudah ya Allah. Tapi kok ya tetap mutasi ini atuh ya Allah. Misalnya begitu ya. Ya, enggak perlu karena bisa jadi ketika kita dipindahkan ke tempat yang jauh itu cara Allah menyayangi kita. Wah, yang kadang-kadang kita nggak paham. Disitulah kemudian Bapak Ibu, doa itu yakin dikabulkan oleh Allah dengan segala macam bentuknya. Ya, maka bagi orang-orang yang soleh, orang zuhud itu tidak ada istilah doa ditolak. Adanya adalah dikabulkan dengan segala macam bentuknya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mintanya A, malah terjadinya B. Itu bisa jadi Allah tahu sehingga kemudian kita lebih bagus diberi B. Nah itu kalau sudah puncak doanya sehingga ujungnya namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha wis, donga wis, mari kita kembalikan kepada Allah. Sukses tidak sombong, ada masalah tidak frustasi. Itu sungguhnya makna ikhtiar, doa, tawakal. Itu sungguhnya kesana arahnya. Tapi kemudian hasil insya Allah tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Maka setiap ikhtiar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. On the track, nyambut gawe tenan, sekecil apapun pasti Allah tahu dan kemudian kita maksimalkan. Dapat mungkin juga menghindari kesalahan karena sekecil apapun juga Allah akan perlihatkan. Nah kalau sudah begitu cara berpikir kita bekerja Bapak Ibu, insya Allah mau posisi bagaimanapun kita mengikhtiarkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang kemudian Allah mengkhianati atau melenjani janjinya, karena setiap usaha kita pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk melakukan yang terbaik, karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan kita berlaku dalam segala hal dengan penuh kebaikan. Bahasa bebasnya, Allah memerintahkan kita berbuat sebaik-baiknya di dalam segala hal. Bekerja sebaik-baiknya, acara sebaik-baiknya, ceramah sebaik-baiknya. Di antara ceramah yang baik itu ojo kesuwen. Nah itu kan baik juga ya. Nah ya kesuwen jadi masalah gitu. Maka Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.